Yo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan kembali, untuk membahas manga Skeleton Knight in Another World, chapter 8-9. Dan jika video ini bisa menghibur kalian, jangan lupa untuk meninggalkan like dan subscribe-nya, agar gua makin semangat lagi bikin videonya, dan selamat datang, di channel Senku Anime. Scene beralih dari Kastil Diento, terlihat seorang wali kota dengan wajah vulgarnya, berkata bahwa ia tidak pernah puas dengan buah dada para elf, bahkan mengatakan kalau tubuh mereka sangat indah, meski sudah berkali-kali ia pandang. Melihat sikap menjijikan dari orang itu, salah satu dari dua elf dewasa ini mencoba mengejeknya. Sedangkan di sisi lain, terlihat Udoran yang duduk bersimpu dengan balutan luka. Pria ini pun mengatakan kepada Udoran, bahwa dia adalah sampah tidak berguna, yang berani kembali setelah gagal dalam pemburuan elf. Pria ini juga mengatakan, agar Udoran tetap di sana lalu memperhatikan, saat dia menunjukkan cara yang benar memperlakukan para elf. Pria vulgar ini pun mendekat, lalu menjilat pipi dari tawanan elf dewasa ini. Wow, sejak kapan, channel gua jadi istimewa kayak gini? Namun tiba-tiba, datang seorang asistennya memanggil nama Triton. Ya benar sekali, itu adalah nama pria gendut hentai ini. Karena merasa terganggu Triton pun marah, mendengar suara asistennya yang sangat berisik, asistennya pun mengatakan, bahwa mereka kedatangan seorang penyusup. Asisten mengatakan kalau mereka adalah monster, dan mengajak wali kota Triton untuk segera lari, namun Triton masih besar kepala, menganggap bahwa para penjaga harusnya sudah cukup, untuk menahan para penyusup. Gak lama kemudian, Ark dan Ariane pun tiba di depan Triton. Triton yang terkejut langsung bertanya siapa mereka, namun Ariane yang terlihat marah mengatakan, bahwa ia datang untuk memberi bantuan. Namun asistennya mengatakan bahwa penyusup itu adalah mereka, sedangkan di sisi Udoran bertanya-tanya, kenapa mereka berdua bisa ada di sini. Tapi si idiot Triton malah mendekati Ariane sambil bertanya, siapa kalian sebenarnya? Ariane pun tanpa banyak bacot, langsung mukul wajah Triton sekuat tenaga. Ariane lalu mendekati kedua elf itu, dan berkata agar mereka nggak usah panik, lalu memberinya kain untuk menutupi badannya. Sedangkan di sisi Udoran nampak terkejut, berpikir bahwa ia harus segera keluar, sebelum mereka menyadari dirinya, dan boom, Ark tiba-tiba melesat menghadang Udoran di tembok, dan berkata kalau nggak akan membiarkannya kabur. Singkat ceritanya, Udoran juga telah kena tempeleng sama Ark, namun tanpa sengaja, Ark juga membuat lubang di dinding saat menghentikan Udoran, dan di dalamnya nampak seperti ruangan harta. Di sisi Ariane nampak lagi nendangin bokong Triton, Ark memanggilnya untuk melihat ruangan yang ia temukan, namun di sisi Triton nampak masih sombong, mengingatkan bahwa dirinya adalah seorang bangsawan, makanya dia nggak akan melepaskan Ark dan Ariane, setelah melakukan semua itu kepadanya. Ark pun juga berkata kepada Ariane, bahwa akan buruk jika sampai membunuhnya, mengingat dia adalah salah satu bangsawan negara ini. Namun Ariane mengatakan, bahwa ia tidak melakukan hal yang salah, dengan membalas semua yang telah mereka perbuat, karena pada dasarnya, merekalah yang lebih dulu merusak perjanjiannya. Ariane pun menyuruh kedua elf korban tadi, untuk melakukan apa yang mereka mau, untuk membalas perlakuan dari Triton. Gak lama kemudian, datang penjaga lain untuk menangkap mereka. Ark pun menyuruh Ariane, untuk membantunya memasuki ruangan harta tersebut, dan agar nantinya, Ariane bisa membayarnya dengan harta itu. Ariane langsung menghadapi para penjaga, dan setelah itu, Ariane menghancurkan dinding tempat penyimpanan harta, dan Ark pun langsung menampung semua emas yang ada di sana. Sementara di sisi Ariane bertanya kepada Ark, apa yang sedang ia lakukan. Ark pun menjelaskan, mengenai soal pembangunan ulang sebuah organisasi, mereka akan membutuhkan banyak uang, dan mereka nggak akan bisa membangun sebuah organisasi, tanpa adanya biaya. Mendengar ini Ariane sempat memuji Ark, padahal niat Ark hanya ingin mengambil barang jarahannya. Gak lama kemudian, mereka pun kabur dengan menggunakan skill gate milik Ark. Dengan ini Ark telah menepati janjinya untuk membantu Ariane, sedangkan Ariane berterima kasih atas bantuan dari Ark, lalu membayar uang penyewaan sesuai perjanjiannya. Namun di sini uang yang dicuri oleh Ark, terlihat lebih banyak dari yang sudah Ariane beri. Ariane juga bertanya, apakah Ark sudah memutuskan, akan pergi kemana setelah semua ini. Ark pun berkata kalau dia belum memutuskannya, dan Ariane langsung menawari Ark untuk datang ke desa para elf. Ark berkata bahwa sebenarnya ia ingin pergi ke sana, namun dia tahu kalau para elf tidak akan menyetujuinya,
Ariana pun mengatakan, bahwa pertama dia akan menemui tetua, untuk meminta persetujuan mereka agar Ark diperbolehkan memasuki desa. Ariana pun terus membujuk Ark untuk mendapatkan kepercayaannya, namun di sisi Ark mengatakan, bahwa ia masih belum bisa untuk melepas helm miliknya. Ariana berkata, bahwa untuk bertemu tetua, paling tidak Ark harus menunjukkan wajahnya. Ariana pun tanya kepada Ark, apa yang jadi alasan dia susah melepas armornya. Ark pun bertanya kepada Ariana, jika ia sampai melepas helmnya, Ark ingin Ariana berjanji, bahwa tidak akan menodongkan senjatanya. Ariana meyakinkan Ark bahwa dia akan menepati janjinya, dan Ark pun langsung membuka helmnya. Ariana sempat terdiam setelah melihat wajah dari Ark. Ariana pun bertanya, mengenai apa yang telah terjadi pada tubuhnya. Ark berkata kalau itu terjadi begitu saja saat ia terbangun, namun di dalam hati Ark menyatakan, bahwa Ariana nggak akan bisa percaya, meski Ark mengatakan berasal dari dunia lain. Namun di sini Ariana bingung, karena biasanya undead akan memiliki aura kematian, dan tidak akan bisa menggunakan skill Healing Curse maupun Purify. Ariana kembali meyakinkan Ark, mengingatkan kembali kalau dia sudah menyelamatkan banyak elf, dan mengenai kondisi tubuh Ark, Ariana mengatakan akan merahasiakannya, dan akan mencarikan obat jika memang itu adalah gejala kutukan. Melihat keseriusan ucapan Ariana, Ark langsung berterima kasih kepadanya, dan berkata kalau dia sangat bahagia, mendengar Ariana akan membantunya. Dan sekali lagi, Ariana mengulurkan tangannya, kembali memperkenalkan dirinya, dan mengajak Ark ke desanya. Di sisi Ark juga sama, kembali memperkenalkan dirinya dalam melepas kutukannya, lalu minta maaf karena telah menjerumuskannya ke dalam masalah. Ark pun menjabat tangan Ariana, dan mereka pun jadian. Berita tentang Markis Diento yang diserang, telah sampai di ibu kota Roden Olafo. Berita ini tersebar luas di kalangan bangsawan, dan terlihat seorang Raja Roden bernama Kalon Delphi, sedang membahas masalah ini dengan putra dan putrinya. Mereka juga telah mendapati rumor, mengenai Diento yang telah melanggar perjanjian dengan para elf, dengan menangkap dan menjual orang-orang mereka di negara timur. Dan untuk membuktikan kebenarannya, Raja meminta putrinya yang bernama Yuriana, untuk berhubungan dengan para elf di Linbulto, lalu bernegosiasi dengan mereka. Diskusi pun cukup sampai di sini. Setelah putri Yuriana menerima perintah raja, mereka pun meninggalkan ruang pertemuan. Scene berpindah, menampilkan suasana desa elf Lalatoya. Di sana Danka berpamitan akan menyelesaikan misi selanjutnya, dan Ariana pergi menemui ketua desa, untuk meminta izin agar Ark bisa masuk desa. Setelah Ark lama menunggu, Ariana telah kembali dan mengatakan kalau ketua desa menyetujuinya. Mereka pun segera bergegas ke tempat ketua desa. Singkat cerita mereka telah tiba, dan berkenalan dengan kepala desa yang bernama Dylan Tek Lalatoya, serta bersama istrinya Glenis Aluna Lalatoya. Mereka berdua adalah orang tua dari Ariana. Memang di sini awalnya Ark memperkenalkan dirinya dengan santai, sampai pada akhirnya Ark tiba-tiba seakan terkejut, setelah mencerna kata-kata Glenis yang bilang bahwa dia ibunya Ariana. Mengesampingkan semua hal konyol itu, untuk mewakili para elf di desa, Dylan berterima kasih kepada Ark, namun tetap saja dia nggak pernah menduga, bahwa akan sampai menghabisi nyawa bangsawan kerajaan. Ark pun langsung berkata bahwa ia akan menjelaskan semuanya, dan singkat ceritanya, setelah Ark menjelaskan semua yang terjadi, kepala desa akan segera membuat laporan, dan membawa para budak tadi sebagai kontrak, untuk pertemuan para tetua. Karena pembicaraannya sudah selesai, nggak lama kemudian Glenis ibu Ariana datang, dan menjamu mereka untuk makan. Mereka pun segera bergegas ke ruang makan. Setibanya di sana, Ark berkata bahwa makanan yang ada di sana terlihat enak. Dylan pun mengatakan, bahwa dia sudah mendengar cerita mengenai kondisi tubuh Ark, dan nggak mempermasalahkan tentang semua itu. Ark juga langsung melepas helmnya, dan menikmati makanan yang ada di sana. Setelah mereka selesai Ark beranjak diantar ke kamarnya, dan Ark juga langsung beristirahat di sana. Keesokan harinya, setelah Ark bangun di pagi hari, Glenis membawakan minuman untuk Ark dan Ponta. Glenis juga mengatakan, bahwa Ariana dan Dylan sedang pergi ke pertemuan para tetua. Glenis juga bertanya kepada Ark, apakah dia mempunyai rencana untuk hari ini, namun Ark mengatakan bahwa tidak ada rencana hari ini. Glenis dengan wajah sinis pun menawari Ark, untuk menemaninya hari ini, sementara di sisi Ark dan Ponta bertanya-tanya, dengan ajakan yang terlihat misterius dari Glenis. Singkat cerita, mereka tengah ada di dalam area latihan. Ark pun bertanya kepada Glenis, apakah tak apa baginya melakukan semua ini.
Glenis pun berkata kalau semua itu nggak apa-apa, karena selama ini yang mengajari Ariana berpedang adalah Glenis, dan karena Glenis adalah orang tua Ariana, dia ingin melihat apakah pria yang menemani putrinya ini, adalah pria yang cukup cakap atau tidak. Setelah mengatakan semua itu, Glenis langsung memulai pertandingannya, dan menghunuskan pedang kayunya kepada Ark. Meski Ark bereaksi untuk menangkis serangannya, namun tiba-tiba Glenis berputar membelakangi tubuh Ark. Dengan kecepatan yang tinggi dia berpindah ke belakang Ark, dan menjatuhkan Ark dengan menyerang bagian kakinya, lalu menyodorkan senjatanya di kepala Ark. Glenis pun mengatakan bahwa penglihatan yang dimiliki Ark sangat bagus, namun reaksi terhadap sesuatu yang tidak ia duga, membuktikan bahwa Ark masihlah seorang pemula. Glenis juga memberi saran kepada Ark, jika ia bisa melihatnya, setidaknya ia harus berusaha untuk menghindar. Ini semua tidak seperti yang sudah dibayangkan oleh Ark. Jika Ark ingin terus hidup di dunia ini, maka ia membutuhkan keterampilan pedang tertentu sekarang juga, karena itulah Ark memutuskan, bahwa ia harus belajar banyak dari Glenis. Ark pun bangkit lagi dengan semangatnya, sambil meminta Glenis untuk membantunya, mengajari seni berpedang yang sesungguhnya. Singkat cerita Ark pun dihajar habis-habisan oleh Glenis. Meski sesaat Ark berhasil menghindari serangan Glenis menggunakan skill dimensional miliknya, namun tetap saja Glenis masih bisa menghajarnya. Pada akhirnya Ark pun mengaku menyerah, dan Glenis mengakhiri latihannya, karena harus segera pulang untuk menyiapkan makan malam, sebelum kepulangan Dylan dan Ariana tiba. Glenis pun meminta Ark untuk membantunya, dan yes menjawab si pria tengkorak. Ark pun memahami, bahwa memiliki parameter yang tinggi, tidak akan bisa membuatmu menjadi kuat. Dan mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini, kita akan lanjutkan ceritanya di video berikutnya. Jika video ini dapat menghibur kalian, jangan lupa untuk meninggalkan like dan subscribe-nya, agar kedepannya gua makin semangat lagi bikin videonya. Dan jika ada salah kata selama pembahasan mohon dimaafin, dan gua, Senku Anime, pamit nidurin diri, lalu biarin Mamang Diablo yang nutup videonya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。